Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Parekraf semuanya, apa kabar? Semoga seluruh Sobat Parekraf dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat, selalu positif dan tentunya selalu berbahagia. Senang sekali hari ini Cynthia Oktaviani kembali menemani seluruh Sobat Parekraf, tentunya masih di podcast Ngobrol Membahas Permodalan Syariah yang dipersembahkan oleh Direktorat Akses Pembiayaan, Deputi Bidang Industri dan Investasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Nah, Cynthia tentunya akan ngobrol-ngobrol seru, mengundang narasumber-narasumber keren informatif yang tentunya akan sharing tentang topik yang menarik. Nah, spesial bukan hanya bisa disaksikan dan juga didengarkan melalui YouTube channel Kemenparekraf, namun juga bisa langsung didengarkan di platform digital lainnya seperti Spotify dan juga Noise. Jadi jangan lupa ya untuk follow semua sosial media dari Kemenparekraf. Nah, untuk episode kali ini spesial banget karena kita sudah menghadirkan dua narasumber inspiratif yang merupakan expert di bidang layanan urun dana syariah. Siapa lagi kalau bukan Bapak Gatot Adi Wibowo selaku Ketua Komite Syariah Aludi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Gatot? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah sehat. Luar biasa, sebuah kehormatan nih bisa sharing Mbak. deh, bisa sharing di sini di podcast kita kali ini. Dan Pak Gatot nggak sendirian nih. Karena hari ini juga sudah hadir bersama dengan kita Bapak Murdani Aji, Direktur Kepatuhan PT LBS Urun Dana. Assalamualaikum Pak Dani. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga dong Pak? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, sudah pas dua orang narasumber kita sudah hadir di sini. Dan perlu diketahui juga ya bahwa Aludi ini merupakan asosiasi resmi di bawah OJK yang berdasarkan keputusan dari Dewan Komisioner OJK tentang pengakuan terhadap perkumpulan sebagai asosiasi penyelenggara layanan urun dana berbasis teknologi informasi. Jadi sudah resmi tentunya ya. Dan PT LBS Urun Dana adalah salah satu platform pengumpulan dana dengan skema patungan yang dilakukan oleh pemilik bisnis atau usaha untuk bisa memulai dan mengembangkan bisnisnya secara syariah. Karena seperti yang kita ketahui nih Sobat Parekraf semuanya, kalau salah satu masalah ataupun kendala dalam mengembangkan bisnis itu adalah soal permodalan atau pembiayaan. Padahal salah satu kunci sukses untuk bisa mengembangkan bisnis kita adalah dengan memberikan pembiayaan yang tepat sasaran. Nah, salah satu alternatif atau solusi pembiayaan yang tepat adalah dengan pembiayaan syariah melalui lembaga keuangan syariah yang tentunya disesuaikan dengan peluang pasar industri halal di Indonesia ataupun global. Namun ternyata di sisi lain masih banyak nih kendala-kendala yang dialami oleh para Sobat Parekraf pelaku UMKM dalam mengajukan pembiayaan syariah. Salah satunya adalah terkait skala bisnis yang masih rendah, kemudian juga literasi terhadap keuangan yang juga masih lemah, ataupun mungkin terkait persyaratan administrasi yang sulit dipenuhi. Nah, ini tentunya menjadi challenge, tantangan dan juga peluang yang luar biasa karena memang saat ini juga sudah hadir sebagai solusi pemenuhan kebutuhan pendanaan jangka panjang bagi UMKM yaitu Securities Crowdfunding Syariah atau SCF Syariah. Di mana SCF Syariah ini merupakan metode pengumpulan dana dengan skema patungan. Jadi dengan patungan berbasis syariah yang dilakukan oleh pemilik bisnis ataupun usaha untuk bisa memulai dan mengembangkan bisnisnya. Nah, nantinya nih investor bisa membeli atau mendapatkan kepemilikannya itu melalui saham, bisa juga dalam bentuk obligasi atau bisa dalam bentuk sukuk. Nah, nantinya saham, obligasi ataupun sukuk ini akan diperoleh sesuai dengan persentase terhadap nilai besaran kontribusinya. Dengan SCF Syariah, investor dan juga pihak yang membutuhkan dana bisa dengan mudah dipertemukan melalui suatu platform. Nah, sistem aplikasi berbasis teknologi informasi yang bisa diakses secara online dan menjadi jawaban untuk memfasilitasi transaksi yang aman sesuai dengan prinsip syariah.
Investor akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk dividen atau bagi hasil dari keuntungan usaha tersebut yang dibagikan secara periodik. Nih semakin menarik untuk kita kulik-kulik lebih lanjut. Jadi langsung saja kita akan bahas tuntas terkait SCF Syariah dalam podcast kali ini. Temanya menarik bapak-bapak semuanya ya. Yap. Karena di sini temanya adalah mengenai urun dana atau equity crowdfunding dengan skema syariah untuk permodalan UMKM Parekraf. Jadi ternyata solusinya tuh ada banyak loh untuk para UMKM ya. Dan ini menjadi angin segar yang luar biasa. Tapi mungkin beberapa sobat Parekraf ada yang masih belum terlalu mengerti nih. Kira-kira apa sih securities crowdfunding atau SCF dan bedanya apa skema SCF dengan skema pembiayaan lainnya? Mungkin Pak Gatot bisa memberikan penjelasan supaya lebih clear lagi nih Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, malam bagi sobat Kemen Parekraf. Oke, sedikit saya ingin bantu menjelaskan. Sebenarnya udah banyak tuh tadi dijelasin sama Mbak Cynthia ya. Nah, tapi saya sedikit merangkum ya. Securities crowdfunding itu adalah skema pendanaan secara urun dana ya, di mana skema pendanaannya itu terbagi menjadi tiga bagian besar. Pertama saham, di mana teman-teman UKM itu melepas sebagian sahamnya kepada masyarakat atau investor gitu ya. Nah ini jangka panjang formatnya. Jadi si investor tuh bersama-sama teman-teman sekalian membangun bisnis teman-teman sekalian. Tuh. Yang kedua adalah skema obligasi. Kalau obligasi ini semacam surat utang yang dikeluarkan oleh UKM teman-teman sekalian kepada investor. Nah kalau ini memang sistemnya itu bagi hasil ya, bukan bagi hasil sih, lebih banyak kepada cicilan bulanan yang tetap gitu ya. Nah yang ketiga, yang terakhir adalah sukuk. Sukuk itu di mana si UKM-nya mengeluarkan surat berharga syariah. Nah ini konsep surat berharga syariah ini pendanaannya berdasarkan akad-akad syariah gitu. Jadi tiga model ini pendanaannya. Yang syariah itu sebenarnya ada di saham, melepas sebagian saham kepada masyarakat. Nah itu akadnya itu bisa dibilang syirkah musahamah. Itu kalau teman-teman sekalian ingin tahu ya hukum Islamnya seperti apa. Nah yang kedua adalah sukuk. Nah sukuk ini pendanaan surat berharga syariah yang dikeluarkan oleh UKM kepada investornya. Akad-akadnya pun macam-macam, harus sesuai dengan syariah tentunya. Itu. Nah ini kita udah berjalan, udah sebenarnya peraturannya tuh udah 2020, tapi kami baru mendapat izin tuh September 2021 lah. Itu ada Safik, ada Bizer juga, ada LBS urun dana, ya, dana saham segala macam. Nah, dalam waktu 6 bulan itu kita sudah yang syariah aja ya, itu sudah terkumpul sekitar 60 miliaran. Wow, itu luar biasa. Untuk 30-an UKM. Gitu. Dan bisnisnya macam-macam tuh. Ya, ada yang format pendanaan untuk proyek, ya, ada juga untuk film, game segala macam. Gitu. Cocok untuk teman-teman yang inovatif di Kemen Parekraf. Jadi memang ini menjadi angin segar yang luar biasa ya, menjadi solusi dan juga alternatif pembiayaan syariah ya, melalui SCF Syariah. Nah tadi sudah disebutkan juga bahwa memang ada beberapa institusi-institusi yang bisa memberikan pembiayaan melalui SCF Syariah. Salah satunya sudah hadir juga bersama kita dari LBS Urun Dana, sudah ada Mas Dani nih Mas. Nah pasti langsung semuanya bertanya-tanya, kira-kira kalau di LBS Urun Dana itu skema pembiayaannya seperti apa? Jenis pembiayaannya seperti apa? Ada bedanya nggak sih dengan SCF konvensional Mas? Ya sebenarnya bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna yarda. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, berkaitan dengan perbedaan ya terkait dengan produk yang kami yang kami develop atau yang kami keluarkan berbanding dengan mungkin produk-produk konvensional. Sebetulnya
seluruh akad yang di-develop hampir seluruhnya itu mendekati kepada syariah. Hanya saja kembali ke hukum asal syariah sendiri. Sebetulnya kalau dalam hal muamalah tadi, permodalan, perdagangan, hukum asalnya halal insya Allah, kecuali yang dilarang. Okay. Nah, apa saja yang dilarang? Ya tentunya sebetulnya yang dilarang itu hanya sedikit dari apa yang dihalalkan. Okay. Contohnya yang kita develop itu tadi yang disebutkan juga sama Pak Gatot, yaitu saham. Jelas di sini kita mengacu kepada syirkah musahamah, bersyirkah patungan modal untuk menjalankan sebuah usaha. Okay. Dan itu lazim lah di kalangan mungkin pasar modal dan segala macam itu. Tinggal saham yang halal seperti apa kan gitu. Kemudian selain saham juga ada sukuk. Dan di sini sukuk itu yang menarik memang di sini ternyata kaum muslimin itu punya alternatif yang bagi saya pribadi itu sukuk adalah solusi yang paling applicable, dan ini sebuah hal yang memang mungkin ini rahmat dari Allah, bahwa sukuk itu hampir semuanya bisa dari seluruh sektor dibiayai oleh sukuk. Wow. Kemudian apa perbedaannya dari konvensional? Konvensional itu hanya ada satu akad. Okay. Yaitu akad qard atau pinjaman yang melahirkan keuntungan. Kullu qardin jarun manfaatan fahuwa riba. Jadi hanya itu. Sedangkan di sukuk itu bisa didevelop kalau dalam mungkin para ulama mendefinisikannya itu sampai dengan 9 akad sukuk yang bisa didevelop. Tergantung kebutuhan dari teman-teman ingin membiayai apa nih, kebutuhannya apa. Okay. Kan kebutuhan sebetulnya katakanlah kita dalam hal usaha, pelaku usaha itu kan butuh permodalan tadi ya. Betul. Salah satu yang penting. Tapi sebetulnya modal itu kan gak hanya uang. Bisa sebetulnya saya menjalankan usaha barang. Kita bisa develop dengan sukuk misalkan murabahah. Kita membangun project, kita bisa sukuk musyarakah, mudharabah. Atau kita dalam pertanian nih, Indonesia Masya Allah agama agraris. Negara agraria yang luas. Betul. Bisa di bidang pertanian itu Masya Allah. Dan di sini sukuk itu bisa didevelop dengan sukuk muzara'ah, musaqah, mugharasah, dan itu semuanya disediakan oleh syariat untuk mendevelop akad-akad sukuk yang bisa dijadikan solusi bagi kaum muslimin di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Jadi perbedaannya memang solusi dari sukuk dan saham itu Masya Allah jauh lebih luas dibanding apa yang dilarang oleh syariat. Oke, jadi justru manfaatnya banyak sekali ya Pak ya. Gitu kalau kita melihat, dan memang ini menjadi solusi yang luar biasa bagi para pelaku UMKM yang mungkin bingung bagaimana bisa membiayai bisnisnya, mengembangkan bisnisnya. Nah, kalau bicara tentang institusi atau SCF syariah yang ada di Indonesia, saya penasaran kira-kira ada berapa banyak sih yang sudah berizin ataupun legal dari OJK? Mungkin dari Pak Gatot boleh? Oke. Baik, boleh nyontek sebentar ya? Boleh. Karena kita bicara data, Pak. Ya. Jadi harus clear, betul. Based on data itu sebenarnya ada 10. Oke. Nah, 10. Nah, dari 10 itu ada 5 yang sudah berizin securities crowdfunding. Oke. 5 itu ada Bizer, Safik, LBS Surundana, ya, terus Equid sama FunX gitu. Ya, ada 5. Nah, ini untuk securities crowdfunding. Yang syariah itu full syariah itu ada Safik, yang hybrid itu ada kami Bizer dan LBS Urundana. Itu tiga platform ini yang sudah aktif membantu UKM di Indonesia untuk layanan syariah, pendanaan secara syariah. Nah, ada yang 5 lagi itu masih equity crowdfunding. Jadi dia hanya bisa mendanai dengan format menerbitkan saham gitu. Jadi si UKM itu melepas sahamnya kepada investor. 5 itu ada Santara, LandS, Crowdana, satu lagi Udana dan Dana Saham. Nah, mereka ini izinnya masih ECF gitu, dan sampai saat ini ya belum ke syariah ya, belum mengeluarkan produk-produk syariah seperti itu. Mungkin next mereka akan mengeluarkan juga produk syariah yang SCF ini. Tapi memang semuanya akan menjadi SCF. Dikasih waktu oleh OJK itu maksimal 1 tahun itu harus sudah
SCF semua. Jadi yang ECF equity crowdfunding harus menjadi securities crowdfunding. Gitu. Oke, dan kita harapkan semoga prosesnya dilancarkan ya. Amin. Jadi Allah, semakin amin. banyak lagi tentunya SCF syariah yang ada di Indonesia yang sudah pasti legal terdaftar di OJK. Karena ini saya pun sangat-sangat excited nih mendengarkannya gitu. Karena ternyata wah solusinya luar biasa, manfaatnya juga sangat banyak dan kita juga tenang ya Pak ya. Karena kan syariah gitu. Jadi kita akan merasa ketika kita menjalankan bisnis jadi lebih tenang. Betul. Nah, kalau bicara tentang subsektor, kan ada banyak sekali ya subsektor atau jenis usaha, terutama di parekraf. Nih kalau saya boleh kasih bocoran nih, saya juga nyontek sedikit ya. Itu ternyata saat ini subsektor ekonomi kreatif tuh ada 17, Pak. Mulai dari pengembang permainan, kemudian ada arsitektur, ada desain interior, musik, seni rupa, desain produk, lalu ada juga fashion, kuliner, film, animasi, video, fotografi, desain komunikasi visual, ada televisi dan radio, kriya, periklanan, seni pertunjukan, penerbitan, dan aplikasi. Itu baru subsektor ekonomi kreatifnya. Kemudian ada lagi untuk jenis usaha pariwisata tuh ada 13. Mulai dari daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jenis transportasi wisata, ada jasa perjalanan wisata, ada jasa makanan dan minuman, kemudian penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan MICE, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramu wisata, wisata tirta, dan juga ada spa. Jadi tuh banyak sekali Pak ya kalau kita bicara parekraf subsektornya. Nah saya mau kembali ke Pak Dhani nih. Kalau dari LBS Urundana sendiri nih Pak, kira-kira sejauh ini subsektor atau jenis usaha apa saja sih yang sudah dan nantinya akan dibiayai oleh LBS Urundana? Oke, baik. Untuk sektor sendiri, secara internal kami LBS Urundana itu tidak membatasi sektor pembiayaannya. Artinya kita membuka diri ke seluruh sektor. Oke. Tidak hanya pada sektor tertentu saja yang kita concern, enggak. Parameternya apa? Yang penting kita membuka untuk semua sektor selama dia syar'i, tidak keluar dari koridor syariat tentunya karena di sini pembiayaan syariat. Kemudian yang kedua dia comply dengan apa yang diminta oleh regulasi, dalam hal ini POJK, semuanya juga diatur dalam undang-undang di peraturan OJK nomor 57 tadi yang disebutkan Pak Gatot, dan tentu bisnisnya dinilai oleh internal kami, oleh analis kami adalah bisnisnya yang memang cukup bagus, yang sehingga bisnis itu bisa ditawarkan dan menarik bagi para investor nantinya. Oke, jadi bukan masalah subsektornya apa ya Pak ya, karena memang sangat luas sekali, terbuka untuk semuanya, ya. Jadi jangan sampai kepikiran, oh ini kayak harus aplikasi aja atau harus F&B aja, harus fashion aja, enggak. Karena memang terbuka untuk berbagai sektor. Selama tadi ya, yang pertama adalah syar'i, sesuai ya, udah pasti harus halal ya. Kemudian yang kedua tadi harus sesuai dengan regulasi pemerintah juga. Dan harus juga kita melihat seperti apa sih visibility dari bisnis tersebut. Apakah memang kedepannya plannya bagus dan bisa dikembangkan ya. Jadi itu 3 hal yang perlu sekali untuk diperhatikan. Nah, bagi para sobat parekraf di sini kan semuanya pasti sedang mencari-cari. Kira-kira institusi SCF syariah mana nih yang paling tepat untuk bisa memberikan pembiayaan bagi mereka. Tapi kadang mereka tuh juga bingung membedakan mana yang legal dan mana yang ilegal Pak. Mungkin di sini Pak Gatot bisa bantu Pak. Kasih tahu ciri-ciri antara SCF syariah yang legal dan ilegal tuh seperti apa sih bedanya? Oke. Kalau yang legal tuh gini, konsep dari securities crowdfunding itu dia harus berizin dulu, baru boleh beroperasi, baru boleh jualan. Nah ini berbeda dengan peer-to-peer lending. Kalau peer-to-peer lending terdaftar dulu, dia sudah bisa berjualan, baru keluar izinnya. Jadi kalau SCF itu dia harus berizin dulu, nanti ada logo OJK-nya, diawasi oleh OJK, berizin dan diawasi oleh OJK. Itu yang legal. Nah sementara yang belum berizin itu tidak boleh berjualan itu, beroperasi untuk menawarkan jasa pendanaan itu belum boleh itu. Nah saat ini memang ada 43 perusahaan yang baru mendaftarkan izin untuk mendapat izin SCF. Tapi baru 5 yang SCF dan 5 yang ECF. Gitu.
Nah ini dulu yang boleh, yang lainnya ya bisa dibilang masih ilegal lah, belum boleh sebenarnya gitu Bu. Jadi gampang, di website OJK sendiri ada, itu bisa di trace mana saja yang sudah dapat izin sebagai perusahaan equity crowdfunding dan mana yang sudah mendapat izin securities crowdfunding. Nah itu, nah teman-teman sekalian itu harus awas bener. Jadi jangan sampai yang baik yang punya usaha maupun yang jadi investor itu betul. hati-hati banget ya. Yang punya usaha itu juga harus cek dulu ke websitenya OJK apakah ini platformnya sudah mendapat izin atau belum, dan ini sudah boleh mendapatkan pendanaan atau belum. Soalnya kalau misalnya mereka belum dapat izin itu sebenarnya nggak boleh, dan bisa jadi data-data teman sekalian itu menjadi bahaya tuh. Waduh, ngeri juga ya Pak ya. Disedot data-datanya terus diperjualbelikan kemana-mana, itu bahaya justru. Ya. Oke. Gitu. Jadi memang harus tahu ya, Yeah. kira-kira yang mana aja, kan tadi sudah disebutkan ya. Yeah. Atau bisa langsung dicek juga apakah sudah mendapatkan izin dari OJK atau tidak, sudah legal atau tidak, Yes, ya. betul. Pilih yang pasti-pasti saja ya, supaya aman semuanya. Nah, kalau bicara tentang legal, salah satu yang sudah legal, sudah terdaftar oleh OJK, ya LBS Urundana ya. Sudah hadir juga Mas Dhani di sini. Pasti semuanya bertanya-tanya, kira-kira seperti apa sih cara pengajuan pembiayaan, kemudian juga syarat-syaratnya bagi para pelaku UMKM supaya mereka mengerti nih apa aja step yang harus dilakukan. Ya. Untuk stepnya insya Allah mudah ya. Setiap teman-teman yang ada di seluruh Indonesia bisa mengakses di website platform kami di lbsurundana.id. Insya Allah di sana akan dijelaskan langkah-langkahnya. Yang paling mudah pertama yaitu mendaftar akunnya dulu di website kami di lbs.id, kemudian ada menu untuk mengajukan bisnis. Oke. Kalau mungkin ada beberapa yang saya kok ribet ya dan segala macam, di sana ada kontak yang bisa langsung udah WA aja, telepon aja udah langsung. Insya Allah akan kita follow up dengan tim kita. Yeah. Semudah itu? Iya. Oke, jadi saya nggak perlu jalan-jalan kemana gitu, nyetir dulu gitu ya, kena macet, nggak ya, nggak perlu ya. Nggak perlu. Ternyata Jadi semuanya sudah bisa dilakukan secara online, dan bahkan kalaupun bingung bisa langsung hubungi saja ya customer service-nya gitu. Pasti sudah siap untuk membantu menjawab pertanyaan dari para sobat parekraf ya. Jadi tidak ada lagi alasan untuk takut, khawatir bagaimana caranya, ternyata semuanya sangat-sangat mudah. Nah, kalau misalnya berbicara tentang pembiayaan nih masih kepada Pak Dhani. Nah, kira-kira secara spesifik ada nggak sih Pak skema pembiayaan untuk pelaku parekraf yang intangible sector? Contohnya misalnya film, animasi, game. Nah itu kira-kira ada kendalanya nggak sih Pak dalam menyalurkan pembiayaan pemodalan ke pelaku usaha yang sektornya tuh intangible? Ya. Sebenarnya tidak ada ya, selama itu visible, bisnisnya itu bagus, dan yang tadi ya yang kita sebutkan 3 poin pilar untuk pengajuan tadi pendanaan itu bisa siapa saja termasuk yang tangible dan intangible, tidak ada masalah. Artinya bagi teman-teman yang mungkin ada di industri tersebut, industri yang sektornya intangible, itu tidak menutup kemungkinan untuk bisa melakukan pengajuan permodalan ke platform kami. Di sana selama 3 pilar tadi terpenuhi, selama dia sesuai syariat, sesuai dengan regulasi, dan tentunya bisnisnya dari analisa tim kami itu memang cukup menjanjikan, baik, dan memang layak untuk diinvestasikan oleh masyarakat. Ya. Oke, jadi bukan masalah tangible atau intangible-nya, bukan masalah sektornya apa. Lagi-lagi 3 faktor itu aja yang perlu diperhatikan ya dengan baik. Bagaimana bisnis itu sudah pasti sesuai dengan syariah agama, kemudian juga harus dipastikan sesuai dengan regulasi pemerintah ya. Dan yang terakhir sudah pasti dong harus ada visibility dari bisnis tersebut, harus ada plan yang jelas dan memang bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, kalau bicara tentang pengajuan pembiayaan
pembiayaan. Saya pernah dengar nih Pak bahwa saat ini sudah ada penggunaan penjaminan hak kekayaan intelektual bagi para pelaku usaha. Kira-kira bagaimana sih tanggapan dari Pak Gatot terkait hal tersebut, dan ada nggak sih Pak kendala ketika kita melakukan pembiayaan syariah tapi berbasis penjaminan dari hak kekayaan intelektual? Oke, gini, ini keuntungan dari securities crowdfunding ya, teman-teman sekalian yang ingin mendapatkan pendanaan dari securities crowdfunding itu memang tidak disyaratkan harus memberikan jaminan aset maupun intangible aset gitu ya. Oke. Nah itu yang pertama. Tapi kalau ada memberikan jaminan aset itu poin plus bagi teman-teman sekalian, karena itu akan memungkinkan investor untuk invest di perusahaan teman-teman sekalian. Oke, berkenaan dengan haki itu kita juga ada beberapa platform di Aludi itu, Bizer, FunX itu memang berkecimpung di perusahaan-perusahaan yang memang orientasinya kreatif, intangible asset, dan dia sebenarnya menjaminkan hakinya juga gitu. Jadi so far kita berjalan dengan lancar ya. Bizer udah beberapa kali mendanain ya seperti game, seperti aplikasi gitu ya. FunX juga, terutama FunX itu benar-benar konsen dengan startup ya, aplikasi. Nah itu alhamdulillah so far nggak ada masalah untuk masalah jaminan dari haki sepanjang memang udah terdaftar. Oke. Itu hakinya gitu. Oke. Jadi ini bisa jadi solusi juga ya Pak ya, mungkin bagi para pelaku usaha yang bingung karena memang tidak ada aset yang fix tangible. Ya betul, tidak ada, dan akhirnya bisa menggunakan hak kekayaan intelektual ini sebagai jaminan. Betul. Oke, luar biasa. Semuanya sudah dipermudah ya sepertinya ya. Betul. Dari pemerintah sudah dipermudah, dari institusi pembiayaannya juga sangat-sangat dipermudah. Jadi memang diharapkan bisa mendukung para pelaku UMKM dimanapun Anda berada. Nah, berikutnya nih, saya penasaran. Kalau dari LBS Urun Dana sendiri nih, ini mungkin pertanyaannya dari seluruh pelaku UMKM juga. Kira-kira possible nggak sih, memungkinkan nggak sih Pak Dhani kalau LBS Urun Dana nih mengeluarkan skema ataupun program pembiayaan khusus untuk sektor parekraf dengan persyaratan yang lebih mudah atau lebih ringan? Iya. Terkait dengan persyaratan ya, persyaratan itu sebetulnya kami tidak menambah kecuali mungkin cuma sedikit dari internal LBS-nya. Oke. Karena persyaratannya apa yang ada di regulasi ya udah yang kami POJK kami ringkas supaya terlihat lebih mudah. Kemudian semuanya kami jadikan sebuah ringkasan kayak misalkan legalitas yang wajib ada, kemudian laporan keuangan dan segala macam. Itulah yang ada pada regulasi dan ada pada syariat. Itulah yang kami supaya bisa itu dipenuhi. Oke. Dan secara lembaga sendiri kami nggak banyak tambahan kecuali hanya mungkin 1 atau 2 item saja. Selebihnya memang ya karena aturan dari syariat dan aturan dari regulasi pemerintah. Selebihnya kami insya Allah mudah lah. Insya Allah mudah. Insya Allah mudah, betul. Waduh, jadi memang sangat-sangat mudah sebenarnya, karena memang itu kembali lagi berkaitan dengan regulasi dari agama dan juga regulasi dari pemerintah ya. Dan tujuannya memang untuk mempermudah para pelaku UMKM, tidak akan diribetkan, tidak akan dipersulit. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan bagaimana caranya untuk bisa mengajukan pembiayaan di SCF Syariah ini. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah apa tipsnya kira-kira yang harus dipersiapkan atau mungkin hal-hal yang harus diperhatikan oleh para pelaku UMKM ketika mereka ingin mengajukan pembiayaan? Mungkin dari Pak Gatot dulu Pak, silakan. Oke, tipsnya itu kalau teman-teman mau ngajuin pendanaan secara syariah ya. Itu tipsnya pertama memang bisnisnya harus syar'i dulu. Betul, yang pertama itu penting ya. Jadi dilihat kembali, memang ada POJK-nya ya, secara POJK itu yang dikatakan bisnis syariah, terutama kita di pasar modal, jadi ketentuannya itu ada kayak total hutang ribawinya dibanding total aset itu nggak boleh sekian persen, terus total pendapatan non halalnya sekian persen gitu ya. Itu tolong diperhatikan. Tapi tips paling utama tuh teman-teman sekalian window shopping dulu. Oke. Nah, soalnya masing-masing platform ini beda-beda ketentuannya. Ada yang
nol sama sekali, 0%, nggak boleh ada utang ribawi, nggak ada pendapatan non halal sama sekali. Ada yang masih boleh tapi sedikit gitu ya. Nah itu window shopping dulu. Terus persyaratan dari masing-masing platform juga beda-beda, tapi sebenarnya relatively lebih membantu teman-teman UKM gitu. Jadi tips-tipsnya yang penting itu harus syariah ya. Yang kedua memang visible, kalau memang yakin ini prospeknya ada, itu silakan nggak apa-apa ya. Terus yang ketiga kan pendanaannya bisa dalam bentuk saham, bisa dalam bentuk sukuk ya. Kalau sukuk ini untuk proyek. Gitu. Jadi teman-teman sekalian misalnya dapat proyek dari Kemenparekraf katakanlah ya, untuk pengadaan acara gitu ya. Proyeknya sudah jelas ada PO-nya, ada PKS-nya, itu boleh ke kita. Tapi kalau misalnya belum ada PO-nya segala macam, itu pasti akan jadi trouble. Soalnya kita akan cross check ke kementeriannya atau siapa bohirnya, ya payornya, itu kita akan cross check. Jadi ya kita menjaga amanah lah dari investornya. Jadi kalau memang sudah confirm PO-nya ada, proyeknya ada, silakan ke kami. Insya Allah dibantu ya. Nah, yang keempat sebenarnya gampang. Setiap ini kayak company profile terus ada, terus legalitas jelas gitu ya. Kalau itu laporan keuangan juga jelas gitu ya. Ada semua itu insya Allah gampang sih. Di semua platform yang ada di kami itu insya Allah bisa dilayanin gitu. Oke, baik ya. Jadi memang yang pertama adalah harus sudah pasti halal dulu ya bisnisnya ya. Sesuai dengan syariah tentunya ya. Kemudian juga tadi harus dilihat visibility bisnisnya seperti apa, plan ke depannya seperti apa, prospeknya harus jelas. Dan tadi juga yang tidak kalah penting adalah soal legalitas, pencatatan. Wah, itu juga ternyata penting sekali penting ya Pak banget, ya. Mbak. Dari situ kita bisa nilai sebenarnya. Kan kadang-kadang ketemu nih ya UKM-nya, kami ini bisnisnya bagus banget segala macam ya. Tapi pas coba lihat dong laporan keuangannya selama ini gitu, ternyata belum ada gitu. Jadi kita nggak tahu kan. Dan banyak yang seperti itu ya ternyata ya. Ya memang masalah di UMKM di Indonesia kebanyakan seperti itu Mbak. Jadi kita memang harus bantu untuk menyiapkan mereka laporan keuangannya dulu. Nah ini beberapa platform di kami di bawah Aludi itu ada yang menyediakan konsultan untuk menyiapkan itu semua. Dan banyak sekali ternyata pada saat kita bantu membuat laporan keuangannya, dia si business owner ini terkaget-kaget, wah ternyata saya besar ya bisnisnya, punya aset A, B, C lebih banyak gitu, terus profit ya ternyata. Kadang-kadang malah mereka nggak perlu pendanaan. Setelah tahu posisi keuangannya ya. Gitu. Nah itu, tapi ada juga ya ternyata memang butuh pendanaan gitu. Ya UMKM di Indonesia itu sebenarnya kebutuhannya dua sih, market sama pendanaan. Betul. Jadi dua hal ini kita bantulah support mereka agar bisa berkembang ekspansi. Memang tujuan SCF ini sebenarnya membantu UMKM untuk naik kelas. Yang tadinya masih pedagang jadi pengusaha, dan one day mereka diharapkan bisa listing di Bursa Efek Indonesia gitu. Di SCF ini kita bantu juga mereka untuk transparan gitu ya, setiap bulan mengeluarkan laporan keuangan, laporan performance report gitu, sehingga nanti pada saat mereka ke Bursa Efek Indonesia sudah terbiasa gitu. Jadi ya gitulah, sebenarnya simple, membantu banget teman-teman sekalian, sobat Kemenparekraf untuk naik kelas ya gitu. Jadi itu harus diperhatikan ya, bahwa memang tadi bukan hanya visibility bisnisnya ya, jangan sampai bisnisnya prospeknya bagus sekali tapi ternyata pencatatannya kurang rapi ya, atau bahkan tidak tercatat sama sekali, legalitasnya juga tidak lengkap atau tidak jelas gitu. Nah itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Bahkan tadi juga sempat tersebut company profile-nya juga harus jelas ya gitu. Itu yang kadang suka miss ya atau terlewat oleh para sobat Parekraf. Nah, berikutnya saya ingin mendengarkan tips and triknya dari LBS Urundana nih, Pak Dani. Seperti apa, Pak? Ya, Masya Allah, sebetulnya Pak Gatot udah menjelaskan semuanya ya, Masya Allah, hampir semuanya. Ya,
saya hanya penekanan aja dari apa yang Iya. disebutkan Pak Gatot. Sebetulnya banyak yang mungkin bilang kayaknya pengajuan permodalan atau pembiayaan itu sulit ya, baik itu yang bankable atau unbankable gitu kan. Sebetulnya yang membuat sulit, kalau dari sisi syariat, insya Allah nggak ada yang memberatkan. Nggak mungkin Allah memberikan sebuah syariat yang memberatkan untuk hambanya. Itu Betul. contohnya kayak makanan yang dilarang hanya sedikit, sangat sedikit. Yang lainnya halal kok. Artinya begitu juga dengan industri atau muamalah yang lain. Itu semuanya halal kecuali yang dilarang, dan yang dilarang sedikit. Itu yang mungkin kita harus tanamkan. Kemudian justru yang membuat biasanya nggak lolos atau sulit untuk mendapatkan pembiayaan, itu memang di sini kami hanya sedikit menekankan terkait dengan laporan keuangan. Oke. Ini memang ya Pak Gatot mungkin jadi catatan PR juga bagi OJK, Iya. Aludi, dan kita teman-teman SCF rata-rata UMKM atau UKM ini masalah pencatatan yang masih belum rapih lah. Iya. Setidaknya yang dibutuhkan seenggaknya yang kami mudahkan adalah dibutuhkan pencatatan laporan keuangan sederhana yang tercatat rapih sesuai dengan kondisi realnya, sehingga ketika kami menganalisa mereplikasikan apa yang memang ada di industri perusahaan tersebut. Betul. Itu yang memudahkan, dan disinilah miss yang mungkin ya, kita PR bersama, mungkin dari tim Pak Gatot juga ada konsultan, mungkin bahkan dari setiap SCF akan ada pelatihan-pelatihan terkait dengan pencatatan laporan keuangan sederhana ini yang kita bantu bareng-bareng, karena memang ini jadi concern bersama lah, bukan kami LBS pribadi, tapi memang bahkan OJK pun, bahkan bursa pasar modal pun ya ini menjadi PR bersama. Sehingga mungkin teman-teman bagi yang parekraf di industri itu yang penting catat nih, karena ini juga nanti akan nyambung. Kalau ini nggak dicatat sulit untuk bayar zakat biasanya. Betul. Ngitungnya dari mana nih? Betul, Kan gitu. betul. Nah, untuk bayar zakat aja mereka, saya harus sebetulnya kekayaannya berapa Presentasinya ya? juga jelas Presentasinya ya. berapa? Karena bias kekayaan saya berapa di perusahaan. Iya, betul. Mungkin kalau yang ada di rekening kecatat, tapi yang ada di perusahaan itu juga wajib dizakati kan gitu. Iya, betul. Nah, kalau nggak ada laporan keuangan ya sulit. Nah, begitu pula kami menganalisa ini untung, ya udah silakan buktikan keuntungan itu dengan tulisan iya. Karena bahasa investor itu nggak paham bisnis kita, pelaku usaha itu nggak paham. Mereka itu hanya punya uang, tapi nggak paham. Yang paham dengan bisnis kita adalah kita sendiri. Nah, antara bahasa yang menghubungkan investor dengan pelaku usaha, satu nih laporan keuangan. Laporan keuangan. Oh iya, ini bisnis untung. Oh iya, ini bisnisnya bagus. Itu. Betul. Ini mungkin sedikit penekanan ke arah sana aja. Oke, ini harus digarisbawahi, di highlight ya, dilingkari, karena memang penting sekali laporan keuangan. Kalau mungkin teman-teman para pelaku UMKM ada yang masih males ya, karena selama untung nih gitu, jadi nggak perlu dicatat ya selama masih bisa terus berjalan. Tapi ternyata penting sekali keberadaan dan juga adanya laporan keuangan yang lengkap, yang rinci, yang tepat. Karena salah satunya adalah juga terkait pembayaran zakat ya. Itu kewajiban kita juga yang harus sangat-sangat harus dipenuhi. Nah, ini saya juga penasaran terkait tren SCF syariah gitu, karena tadi sudah disampaikan memang sekarang saat ini sudah ada 5 yang SCF ya, kemudian sudah ada 5 juga yang ECF gitu, dan saya yakin kedepannya akan semakin banyak harusnya ya. Tapi kalau dari sudut pandang Aludi sendiri, seperti apa tren SCF syariah kedepannya dengan semakin berkembangnya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia? Oke, bismillah. Jadi sekarang ini lagi memang hangat-hangatnya orang hijrah ya, orang menuju syariah. Itu sebenarnya kami itu tidak ingin itu hanya sebagai market gitu ya. Kami ingin benar-benar orang tuh benar-benar hijrah gitu, benar-benar syariah. Nah, di sini kita lihat tren kedepannya tuh bagus banget Mbak, bagus banget. Dan saya kebetulan dari Bizar ya, itu saya mendanain orang yang syar'i, yang benar-benar syar'i ya. Itu enak banget Mbak. Amanah banget, beneran amanah banget. Jadi dia tuh mendapat pendanaan tuh merasa seperti apa? Alhamdulillah, tapi innalillahi juga. Gitu. Kalau salah, tanggung jawab ya. Tanggung jawabnya luar biasa. Jadi mereka tuh bener-bener laporan tuh apa adanya. Terus kalau ada masalah dia ngomong gitu kan. Dia banyak banget. Itu menyenangkan sekali. Dan kami juga teman-teman dari platform Urundana ya. LBS Urundana apalagi ya,
itu sangat senang banget membantu mereka-mereka yang ingin menjalankan usaha secara syariah gitu. Nah, bicara data ya, kalau kita harus kembali bicara data. Itu memang cepat banget kontribusi dari pendanaan secara syariah gitu ya. Beda mungkin di lembaga keuangan lainnya. Kalau di kami di SCF itu contoh di Bizar aja ya, itu dibandingkan yang biasa ya, yang konven gitu, itu dia sudah mencapai 30-an% pendanaan secara syariah gitu. 30% dari total pendanaan. Kalau yang Safik tentu udah 100%, LBS juga 100% gitu. Di secara keseluruhan ya itu yang saya sampaikan sudah 60-an miliar, padahal dia baru 6 bulanan lah. Oke. Teman-teman yang dapat izin untuk syariah itu baru 6 bulanan itu sudah sampai 60 miliar. Oke. Gitu. Jadi sangat cepat banget. Ke depan juga insya Allah ya growth-nya tuh membahagiakan lah, menyenangkan sih. Insya Allah bagus banget lah gitu. Nah itu kami juga kerjasama, Aludi juga kerjasama dengan Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah KNEKS ya, untuk mengembangkan UKM syariah di Indonesia gitu. Teman-teman dari sobat Parekraf juga kalau ingin mengembangkan usahanya secara syariah itu terbuka banget ya. Di kami sangat-sangat antusias lah untuk membantu teman-teman sekalian untuk mendapatkan pendanaan untuk ekspansi, tentu dengan cara yang syar'i gitu. Oke, luar biasa. Jadi memang kalau kita melihat nih tren ke depannya sangat positif, insya Allah. Sangat-sangat optimis juga ya kita melihatnya ya. Dan memang diharapkan ke depannya semakin banyak lagi bisnis-bisnis yang dijalankan berbasis syariah, dan semakin banyak juga bisnis-bisnis pelaku UMKM yang ada di Indonesia yang mendapatkan pembiayaan berbasis syariah juga. Betul. Insya Allah. Dan saya juga tadi mendengar bahwa memang banyak sekali ya program-program, baik itu dari Aludi, kemudian dari institusi-institusi yang menyediakan SCF Syariah, ada tadi training-training ya, seperti tadi pelatihan terkait pembuatan laporan keuangan ya, dan banyak sekali mentoring-mentoring yang diberikan ataupun ditawarkan. Jadi memang sangat-sangat suportif ya kalau kita melihat ekosistemnya. Betul. Luar biasa, Masya Allah. Nah terakhir mungkin saya pengen dengar dari Pak Dhani. Seputar program ya, kita bisa bilang upcoming program ataupun project yang sudah disiapkan oleh LBS Urundana untuk para halalpreneur. Terkait dengan arahnya sana, sebetulnya yang dari awal kami lakukan, bahkan sebelum dalam tanda kutip kami mendapatkan izin, program ini telah berjalan, yaitu program edukasi. Karena memang dari sisi industri sendiri, SCF terutama di sini, karena industri ini adalah industri yang memang baru. Dari regulasi sendiri itu tuh baru lahir 2020 tadi Pak Gatot bilang memang. Kemudian dari secara global sendiri memang ini industri yang memang baru di dunia ini memang baru. Jadi memang perlunya edukasi bagi apa sih SCF ini, apa sih securities crowdfunding ini. Kemudian mungkin ada yang masih bingung apa itu sukuk, apa itu saham, apa itu sukuk-sukuk yang ada di dalamnya. Nah ini dari 2020 sejak kami berdiri itu edukasi insya Allah terus kami galakkan, terutama berkaitan dengan skema-skema syariah yang alhamdulillah langsung diampu atau dimentori langsung oleh guru kami Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA hafizahullah ta'ala, sehingga ini akan terus menjadi program rutin kami ke depannya, mengenalkan apa itu SCF, apa itu akad-akad yang syar'i, sehingga masyarakat itu bisa memiliki dasar-dasar yang ada solusi lain bagi terlebih kita kan penduduk kita Masya Allah mayoritas muslim ya, sehingga ini bisa menjadi solusi untuk masyarakat muslim Indonesia.
Waduh, luar biasa, Masya Allah. Jadi ternyata memang program-programnya juga ditujukan untuk memberikan edukasi agar semakin banyak lagi masyarakat Indonesia, khususnya para pelaku UMKM yang mengerti bahwa ada solusi dalam bentuk SCF Syariah yang bisa jadi menjawab pertanyaan mereka, membantu mereka untuk bisa mengembangkan bisnis mereka. Jadi kita harapkan semoga SCF Syariah ini bisa terus berkembang, semakin besar lagi, dan semoga semakin banyak bisnis ataupun UMKM yang ada di Indonesia yang dibantu oleh SCF Syariah. Amin ya robbal alamin. Luar biasa. Mungkin terakhir sekali saya ingin minta closing statement dari bapak-bapak sekalian, apa yang ingin disampaikan untuk para sobat parekraf yang mendengarkan. Dari Pak Gatot mungkin. Oke. Jadi teman-teman sobat parekraf ya, terutama yang ingin mendapatkan pendanaan syariah, solusinya sudah ada nih, jelas di depan mata, bahwa kita memang dari Aludi terutama itu mensupport banget pendanaan secara syariah ya, dan sudah terbukti kita banyak mendanai teman-teman yang ingin mendapatkan pendanaan secara syariah. Nah, dan tidak hanya sampai mendapatkan pendanaan syariah, kami berharap setelah mendapatkan pendanaan itu dijalankan benar-benar syar'i usahanya gitu ya. Nah itu kami akan support banget teman-teman yang ingin benar-benar hijrah, ingin melaksanakan usaha itu secara syariah. Dan keberkahannya itu luar biasa kalau teman-teman sekalian menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam bisnisnya gitu ya. Dan ya seperti yang disampaikan Pak Dhani tadi, investornya banyak, terus terang banyak yang ingin investasikan dananya untuk yang bisnis dijalankan secara syariah. Itu tinggal komitmen dari teman-teman sobat parekraf ya. Oke, saya ingin dapatkan pendanaan syariah dan menjalankan usahanya secara syar'i, itu insya Allah jalan terbuka lebar. Gitu. Ada proyek apa aja, investornya banyak Mbak, beneran. Luar biasa ya. Kami ingin sampaikan bahwa investor dari urun dana ini, crowdfunding ini, securities crowdfunding ini, kebanyakan ini usianya milenial. Wow. Ini milenial. Dia data yang kami dapatkan tuh usianya itu antara 25 sampai 40. Oke. Itu mereka antusias banget untuk menginvestasikan dana daripada mereka beli kopi ya yang harganya mahal 50.000, sekarang 50.000 udah bisa dapat saham. Wah, betul. Semudah dia bisa itu. Invest gitu. Jadi dan mereka ingin mendanai proyek-proyek seperti sobat parekraf yang short term, ada IO, ini organizer segala macam, itu kan short term ya. Betul. Teman-teman milenial itu senang mendanai seperti itu, dan mereka mulai melek syariah. Kalau mereka tanya ini syariah nggak, ini halal nggak, investornya rata-rata nanya seperti itu. Oke, jadi concern yang sangat-sangat penting ya itu ya. Gitu. Itu jadi peluang yang besar banget bagi teman-teman sobat parekraf ya untuk mengembangkan bisnisnya secara syariah gitu. Insya Allah sukses dunia dan akhirat nih insya Allah ya. Amin ya robbal alamin ya. Karena keberkahannya luar biasa ya, ketika kita menjalankan bisnis sesuai dengan syariah agama ya. Kita tenang ya dunia dan akhirat insya Allah. Tidak hanya dapat cuan di dunia, tapi cuan juga di akhirat. Amin ya robbal alamin. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Gatot. Berikutnya dari Pak Dhani, closing statement apa yang ingin disampaikan untuk seluruh sobat parekraf? Ya, mungkin terkait dengan kita pelaku bisnis ya, yang perlu kita sadari, apalagi terkhusus kita sebagai pelaku bisnis seorang muslim, maka bisnis bukan lagi soal untung rugi, karena hal yang biasa di bisnis itu untung dan rugi itu adalah hal yang biasa. Hampir semua pelaku usaha atau pebisnis itu mengalami kerugian, dan tentunya mereka tetap bertahan pada keuntungan yang terus bergulir. Tapi bukan di situ pada poinnya. Bisnis itu sebetulnya mengacu kepada halal dan haram, surga dan neraka. Sehingga kewajiban kita untuk berbisnis sesuai dengan syariah. Karena setiap apa yang kita langkahkan di bisnis kita, entah itu modalnya masih ada yang terimbas riba, zolim, dan ghoror, maka itu tetap akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Artinya
menjadi sebuah kewajiban kita selaku muslim untuk yang pertama adalah mengetahui konsep-konsep syariah supaya tidak terjebak kepada transaksi-transaksi yang diharamkan oleh syariat. Selama bisnis itu dalam koridor syariat, insya Allah baik dalam kala rugi atau dalam kala insya Allah alhamdulillah untung, Allah akan memberkahi mereka semua. Mungkin itu yang menjadi concern kita. Mudah-mudahan kita bersama-sama sambil belajar melalui edukasi-edukasi. Kita juga semua masih tulab ya, masih dalam koridor tolabul ilmi, pencari ilmu. Kita cari jangan sampai terjebak ke hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Barakallahu fikum. Baik, jadi memang ketika kita menjalankan bisnis sesuai dengan syariah agama, insya Allah akan ada ketenangan ya. Karena kita bukan hanya berpikir apa yang kita kejar di sini, tapi kelak nanti apa yang kita kejar di akhirat. Jadi penting sekali untuk bisa mencari ilmu ya, mengetahui, belajar, jangan pernah berhenti untuk belajar dan terus menggali seperti apa syariat-syariat Islam dalam berbisnis. Dan diharapkan dengan keberadaan dari SCF Syariah ini bisa menjawab semua keresahan dan juga pertanyaan-pertanyaan dari para pelaku usaha yang membutuhkan pembiayaan syariah. Masya Allah, senang sekali hari ini bisa mendengarkan sharing session yang sangat bermanfaat. Terima kasih banyak Pak Gatot. Terima kasih banyak Pak Dhani. Semoga ilmunya menjadi amal jariah yang luar biasa, tidak akan pernah putus dan tentunya bermanfaat. Boleh kita kasih aplaus yang luar biasa untuk narasumber kita yang inspiratif ini. Waduh, tentunya untuk para pelaku UMKM saat ini untuk memenuhi kebutuhan pendanaan Anda sudah hadir Securities Crowdfunding Syariah atau SCF Syariah. Penting sekali untuk Anda mengetahui SCF Syariah mana yang memang sudah legal, sudah terdaftar oleh OJK dan sudah pasti menjalankan dengan sesuai regulasi baik itu agama ataupun regulasi pemerintah. Dan bagi Anda semua para sobat parekraf yang ingin mendapatkan pembiayaan syariah, Anda juga jangan sampai lupa untuk memperhatikan hal-hal yang sudah disampaikan. Pastikan bisnisnya syariah, sesuai dengan syariat agama, dan juga pastikan bahwa bisnis Anda sudah sesuai dengan regulasi pemerintah, sudah sesuai dengan regulasi agama, dan pastikan visibility dari bisnis Anda. Dan juga tadi yang sudah dibahas, jangan lupa laporan keuangan, pencatatan, semua harus jelas. Insya Allah semoga dimudahkan bagi para pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan dari SCF Syariah. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh narasumber inspiratif kita. Semoga sehat selalu dimanapun berada dan sukses selalu untuk bapak-bapak sekalian. Baiklah seluruh sobat parekraf, itu dia tadi sharing session yang sangat bermanfaat dengan kedua narasumber kita. Dan Cynthia mau ingetin lagi nih, kalau saat ini kita sedang ada program Islamic Creative Economy Founders Fund 2022. Ini merupakan program yang mempertemukan para pelaku usaha industri halal, khususnya yang ada di subsektor kria, kuliner, modus fashion, dan aplikasi untuk bertemu dengan institusi permodalan syariah agar mendapatkan pembiayaan bisnis. Jadi untuk Anda semuanya jangan sampai lewatkan. Batasnya adalah sampai tanggal 30 Juni 2022. Daftarkan di www.isf2022.com. 1, 2, 3, 4. Saya ingin mengajak segera bergabung. Daftar pada Islamic Creative Economy Founders Fund ISEF 2022 di link pendaftaran resmi ISEF 2022 pada Instagram Kemenparekraf. Insya Allah kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Namun sebelumnya Cynthia Oktaviani mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari seluruh narasumber kita. Dan tentunya terima kasih untuk Anda semua Sobat Parekraf yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir tadi. Tentunya di podcast Ngobrol Membahas Permodalan Syariah, persembahan dari Direktorat Akses Pembiayaan, Deputi Bidang Industri dan Investasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Jangan lupa nih untuk Anda semua Sobat Parekraf, like sebanyak-banyaknya, komen sebanyak-banyaknya, subscribe dan juga share YouTube
@kemenparekraf dan juga follow Instagram account di @kemenparekraf.ri untuk bisa mendapatkan banyak sekali update-update dan juga informasi terkini seputar Parekraf. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya yang tentunya akan membahas banyak sekali topik-topik menarik yang tidak kalah seru seputar ngobrol membahas permodalan syariah. Cynthia Octaviani undur diri. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh Sobat Parekraf yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. 1, 2, 3, 4. Betapa beratnya masyarakat itu didera oleh rentenir Betul. yang mungkin minjamnya gampang tapi kemudian mereka jadi dikejar-kejar. Dan sekarang Indonesia dianugerahi ya sebagai negara paling dermawan sedunia. Hanya ingin menyalurkan zakat tetapi dimodifikasi dengan pemberdayaan dan permodalan sehingga mereka bisa mendapatkan dana untuk bisa mereka berkembang. Kita carikan jodoh di sana biar betah gitu kan. Sekalian ya, Iya. biar dapat rumah di surga nanti. Betul. Ya. Makanya ada relawan kita itu fasilitator pemuda itu diberikan rumah oleh warga biar nggak kemana-mana gitu kan. 1,